and men when it comes to the men to start with. As you certainly remember, AFSI dan Arab Saudi panik bukan main. Dipikir Indonesia takut, FIFA kabulkan protes PSSI. Arab Saudi dihukum berat FIFA. Timnas Indonesia dinyatakan lolos langsung Piala Dunia 2026. Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita ketahui sebelumnya, Timnas Indonesia akan kembali berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana mereka akan langsung menghadapi tantangan berat melawan tuan rumah Arab Saudi. Pertandingan ini bisa disaksikan secara langsung pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Perjuangan berat di Grup B. Hasil undian menempatkan Indonesia di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan grup ini dipusatkan di Arab Saudi yang tentu memberi keuntungan besar bagi tuan rumah. Meski demikian, skuad Garuda tetap menatap laga dengan optimisme. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menegaskan bahwa seluruh pemain siap memberikan yang terbaik demi membuka peluang tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kami sadar bukan favorit, tapi inilah kesempatan emas. Kami akan berjuang maksimal agar bisa mencatat sejarah, ujar Emil dilansir dari laman resmi Cremonese. Dukungan dari kompetisi domestik. Sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan tim nasional, pihak penyelenggara I-League telah melakukan penyesuaian jadwal. Pertandingan pekan ke-8 Super League 2025 yang semula digelar Oktober dipindahkan ke 27-30 Desember 2025. Langkah ini diambil untuk memberi ruang penuh bagi Timnas Indonesia fokus menghadapi laga internasional penting. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Ole Romeni telah kembali berlatih, sinyal bakal perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang dari striker Timnas Indonesia, Ole Romeni. Setelah mengalami cedera parah pada Juli 2025, pemain berusia 25 tahun itu kini sudah terlihat kembali merumput di lapangan latihan. Kondisi ini membuka harapan besar bagi skuad Garuda, terutama jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Indonesia sendiri berada di Grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menegaskan bahwa perkembangan Romeni terus dipantau oleh tim medis. Ia enggan memberi komentar lebih jauh tanpa laporan resmi, namun menekankan bahwa sang pemain memiliki tekad besar untuk segera comeback. Romeni sempat mengirim pesan singkat ke Patrick Kluivert. Dia menyatakan keinginan untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick pada awal September. Romeni memang mengalami patah tulang di kaki kanan saat membela Oxford United dalam laga pramusim Piala Presiden 2025 di Indonesia. Akibat cedera itu, ia absen pada FIFA Matchday bulan September. Namun, lewat unggahan Instagram Story pada Jumat 19/9/2025, ia sudah memperlihatkan aktivitas latihan di Amsterdam, tanda pemulihan berjalan positif. Meski lawan pertama adalah Arab Saudi yang memiliki reputasi besar di Asia, semangat dan motivasi para pemain Garuda diyakini bisa menghadirkan kejutan. Pertandingan ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana kesiapan pasukan Patrick Kluivert menghadapi lawan-lawan tangguh. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Dan masih menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Arab Saudi bulan Oktober nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia.
Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Mampukah timnas Indonesia mencuri poin berharga di laga perdana? Semua mata akan tertuju pada duel seru dini hari nanti. Media Cina sebut timnas Indonesia tak selevel dengan tim Asia. Prediksi media Irak soal duel Garuda versus Arab Saudi di round 4. Jurnalis Belanda sampai heran dengan Jay Itzes. Sorotan internasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina, Irak, hingga jurnalis Belanda bahas timnas Indonesia. Menjelang laga krusial di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia semakin jadi pusat perhatian. Skuad asuhan Patrick Kluivert bukan hanya disorot media lokal, tetapi juga media asing dari Cina, Irak, hingga Belanda. Dua laga pertama Indonesia akan sangat menentukan, yaitu melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, lalu menghadapi Irak pada 11 Oktober 2025. Uniknya, 3 pemberitaan populer dari luar negeri justru menyajikan sudut pandang berbeda soal kekuatan Garuda. Portal berita Cina 163.com menyebut timnas Indonesia sudah berada di level baru. Mereka menilai Garuda lebih pantas dianggap sebagai tim Belanda ketimbang wakil Asia Tenggara, terutama karena banyaknya pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Komentar itu muncul setelah Indonesia menumbangkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni 2025 lewat gol tunggal oleh Romeni. Media tersebut menulis bahwa dengan 19 pemain naturalisasi, tim asuhan Kluivert jelas tidak bisa dipandang remeh. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Hai, Justin Hubner, Calvin Verdonk, hingga Martin Paes memperkuat skuad Garuda. Gaya bermain cepat, pressing intens, serta penguasaan bola tinggi membuat Indonesia mampu bersaing dengan tim kuat Asia. Dari Irak, media Win-Win menyoroti laga pembuka antara Indonesia kontra Arab Saudi. Mereka menilai partai ini akan menjadi salah satu duel paling sengit di fase ronde keempat. Arab Saudi yang kini kembali dilatih Hervé Renard memiliki rekor mentereng, terutama pada bulan September. Dalam periode sebelumnya, Renard mencatat 4 kemenangan dan 1 imbang tanpa kekalahan di bulan tersebut. Catatan itu jadi modal besar bagi Green Falcons menghadapi Indonesia. Hal ini membuat Garuda harus ekstra waspada, sebab mereka bukan hanya melawan tim bertabur bintang, tetapi juga pelatih dengan statistik mengesankan. Sementara itu, jurnalis sepak bola Belanda, Neil Peterson, terkesan dengan perkembangan karir Jay Itzes. Bek tengah Sassuolo berusia 25 tahun ini disebut sebagai anugerah besar bagi timnas Indonesia. Sejak debut pada 31 Maret 2024 melawan Vietnam, Itzes langsung menjadi pilar pertahanan Garuda dengan 14 caps dan total 1.260 menit bermain. Peterson mengaku kagum dengan kedewasaan Itzes baik di dalam maupun luar lapangan. Menurutnya, Itzes tidak hanya berperan sebagai pemimpin lini belakang, tetapi juga memiliki tekad kuat untuk membangun sepak bola Indonesia. Dengan perhatian dari berbagai negara, timnas Indonesia kini tidak lagi dianggap remeh. Tantangan berat menanti di grup 2, namun publik berharap Garuda mampu terbang tinggi dan memberi kejutan di kancah Asia. Oleh Romeni kembali berlatih, sinyal bakal perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang dari striker timnas Indonesia, Oleh Romeni. Setelah mengalami cedera parah pada Juli 2025, pemain berusia 25 tahun itu kini sudah terlihat kembali merumput di lapangan latihan. Kondisi ini membuka harapan besar bagi skuad Garuda, terutama jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi pada Oktober mendatang.
Indonesia sendiri berada di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Proses pemulihan dan keinginan kuat Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menegaskan bahwa perkembangan Romeni terus dipantau oleh tim medis. Ia enggan memberi komentar lebih jauh tanpa laporan resmi, namun menekankan bahwa sang pemain memiliki tekad besar untuk segera comeback. Romeni sempat mengirim pesan singkat ke Patrick Kluivert. Dia menyatakan keinginan untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick pada awal September. Romeni memang mengalami patah tulang di kaki kanan saat membela Oxford United dalam laga pramusim Piala Presiden 2025 di Indonesia. Akibat cedera itu, ia absen pada FIFA Matchday bulan September. Namun, lewat unggahan Instagram Story pada Jumat 19/9/2025, ia sudah memperlihatkan aktivitas latihan di Amsterdam, tanda pemulihan berjalan positif. Haha, persiapan timnas Indonesia jelang laga berat. Skuad Garuda dipastikan menghadapi ujian berat di grup B. Jadwal pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan berlangsung pada 8-11 Oktober 2025. Tantangan makin besar karena mayoritas pemain yang berkarya di Eropa baru bisa tiba di Arab Saudi pada 6 Oktober, sehingga waktu persiapan sangat terbatas. Selain Romeni, kondisi Ragnar Oratmangoen juga masih jadi perhatian. Absennya kedua pemain ini sangat terasa ketika timnas Indonesia hanya bermain imbang 0-0 saat uji coba melawan Lebanon. Kehadiran mereka jelas diharapkan untuk menambah daya serang tim asuhan Patrick Kluivert di laga kualifikasi nanti. Supporter timnas Indonesia protes penunjukan wasit Kuwait. Media Timur Tengah ikut menyoroti penunjukan wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali, untuk memimpin laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 menuai gelombang penolakan. Keputusan tersebut diumumkan FIFA melalui surat resmi pada 12 September 2025 yang juga diteruskan ke AFC. Timnas Indonesia dijadwalkan tampil dalam 2 pertandingan penting di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pertemuan pertama menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada Rabu 8 Oktober 2025, lalu dilanjutkan dengan duel kontra Irak pada Sabtu 11 Oktober 2025. Semua laga di grup B memang dipusatkan di Arab Saudi sebagai lokasi sentral. Namun, perhatian publik justru tertuju pada sosok wasit. PSSI menilai penunjukan wasit dari kawasan Timur Tengah bisa merugikan Garuda karena dianggap rawan konflik kepentingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya sudah melayangkan protes resmi ke FIFA maupun AFC. Sekjen sudah mengirim surat ke FIFA, saya juga akan menyurati AFC. Kami berharap wasit yang memimpin bisa berasal dari kawasan netral seperti Jepang, Australia, China, atau bahkan Eropa, kata Erick. Untuk laga melawan Irak, FIFA menugaskan wasit asal China, Manning. Sementara di meja VAR, muncul nama Sivakorn Puudom dari Thailand. Hal ini kembali memicu reaksi keras supporter Indonesia di media sosial. Banyak yang khawatir netralitas pertandingan bakal terganggu. Komentar pedas pun bermunculan. Ada yang menilai keputusan itu sebagai pertanda buruk karena laga melawan Arab dipimpin wasit Timur Tengah di tanah Timur Tengah. Ada pula yang menyindir, lawan Irak malah dikasih wasit VAR Thailand, kenapa bukan dari kawasan lain? Sorotan tak hanya datang dari Indonesia, media Timur Tengah juga memberitakan polemik ini. Slaati Post misalnya, menulis bahwa Indonesia menolak keras keputusan menunjuk wasit asal Kuwait dan meminta pengadil dari kawasan yang lebih netral. Situasi ini membuat atmosfer menjelang pertandingan semakin panas. Dengan tensi yang tinggi, PSSI berharap protes yang diajukan dapat dipertimbangkan agar timnas Garuda mendapat perlakuan adil di lapangan. Pelatih baru FC Twente tetap sisihkan Mace Hilgers. Pergantian kursi pelatih di FC Twente ternyata tidak membawa perubahan bagi nasib Mace Hilgers. Bek timnas Indonesia itu dipastikan masih belum akan dimainkan, meski kini tim ditangani John van den Brom. Van den Brom resmi mengambil alih posisi pelatih setelah klub memecat Joseph Osting.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan soal Hilgers tetap mengikuti kebijakan klub yang sudah berlaku sejak sebelum dirinya datang. Tidak, Hilgers tidak akan dimainkan. Kami sudah memiliki kesepakatan internal dan saya akan menghormati kesepakatan itu, kata Van den Brom seperti dilansir Twente Insight. Pelatih berusia 58 tahun itu juga menegaskan dirinya hanya akan menurunkan Hilgers jika mendapat lampu hijau dari Direktur Teknik FC Twente, Jan Strewer. Kalau Jan mengatakan dia bisa dimainkan, maka saya akan mempertimbangkannya, ucapnya. Hilgers diketahui dibekukan dari skuad karena menolak menandatangani kontrak baru, padahal masa baktinya hanya tersisa hingga akhir musim ini. Twente sejatinya berusaha menjual Hilgers agar tidak kehilangan pemain berusia 24 tahun itu secara gratis. Namun, upaya transfer di bursa musim panas lalu gagal terwujud. Dengan begitu, klub masih punya kesempatan hingga Januari 2026 untuk melepasnya ke tim lain. Kami tentu tidak ingin pemain yang sudah kami kembangkan berhenti berkembang hanya karena tidak dimainkan. Tetapi bila dia bersedia memperpanjang kontrak, tentu dia akan kembali menjadi bagian penting dari tim. Kami lebih mengutamakan pemain yang masih memiliki masa kontrak lebih panjang. Eliano Reinders yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain Persib Bandung Eliano Reinders menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski jalan yang harus ditempuh sangat berat, skuad Garuda tetap punya kesempatan nyata untuk meraih tiket ke ajang sepak bola terbesar di dunia itu. Timnas Indonesia saat ini berada di grup D babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan, yakni Arab Saudi selaku tuan rumah serta Irak. Hanya satu tiket otomatis tersedia di grup ini sehingga perjuangan dipastikan tidak mudah. Meski demikian, Reinders menegaskan dirinya tidak gentar. Keyakinan itu semakin menguat setelah melihat performa tim dalam laga uji coba FIFA Matchday pada September 2025 lalu. Memang kualifikasi Piala Dunia itu sangat sulit, tapi kalau melihat pertandingan terakhir, saya yakin kita bisa lolos, ucap Reinders melalui kanal YouTube Persib Bandung Sabtu 20 September 2025. Kami adalah satu tim yang solid, saling mendukung dan tahu apa yang harus dilakukan untuk meraih target tersebut, tambah pemain yang pernah membela PEC Zwolle itu. Lebih lanjut, Reinders juga mengaku bangga dapat membawa timnas Indonesia sampai pada tahap ini. Namun, ia menegaskan masih ada mimpi yang lebih besar, yaitu mewujudkan lolosnya Garuda ke Piala Dunia. Semua pemain tentu ingin tampil di Piala Dunia. Itu bukan hanya penting untuk kami, tetapi juga untuk para pendukung dan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang saya katakan, kita bisa menggapainya. Jadi, kita harus berjuang maksimal, tegas adik dari Tijani Reinders tersebut. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan lebih dulu menantang Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dini hari WIB, lalu menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.